Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tahhara qulubal mu'minina binuri hidayatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-shadiqul masduq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akyas. Hadirin media kultum Bani Adung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Suci, yang mencintai kesucian, baik suci lahir maupun suci batin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pembersih jiwa manusia yang diutus untuk menyempurnakan akhlak dan menuntun kita keluar dari gelapnya penyakit hati menuju cahaya ketakwaan. Sahabat, di zaman sekarang kita sering mendengar istilah detox. Apa itu detox? Yaitu proses membersihkan tubuh dari racun. Kita rela membayar mahal untuk ramuan pembersih fisik agar tubuh terasa ringan. Namun kita sering lupa bahwa jiwa kita pun bisa keracunan. Kebencian, kesombongan, rasa iri, dan kecintaan berlebih pada dunia. Itu adalah racun-racun yang membuat hidup terasa berat dan ibadah terasa hambar. Ramadan adalah waktu terbaik untuk melakukan detoksifikasi jiwa agar kita kembali menjadi pribadi yang jernih. Karena puasa secara fisik adalah latihan menahan diri. Namun, makna detoks jiwa adalah menahan hati dari keinginan-keinginan yang merusak. Sebagaimana tubuh membutuhkan istirahat dari makanan untuk membuang racun. Jiwa pun membutuhkan jeda dari keramaian dan ego untuk membuang penyakitnya. Sakitnya hati tidak seperti sakitnya fisik yang terlihat oleh mata. Penyakit hati seringkali menyamar sebagai kebenaran. Orang yang sombong merasa dirinya tegas. Orang yang iri merasa dirinya hanya sedang berkompetisi. Ramadan memaksa kita untuk jujur melihat ke dalam. Adakah racun yang menghambat doa-doa kita? Ada 3 racun utama yang harus kita buang selama detoks Ramadan ini. 1. Racun hasad atau iri hati. Ini adalah racun yang membakar pahala kebaikan. Detoksnya adalah dengan memperbanyak rasa syukur dan mendoakan kebaikan bagi kita yang iri. 2. Racun kibar atau sombong, merasa lebih suci karena puasanya lebih hebat dari orang lain. Detoksnya adalah dengan mengingat di setiap sujud adalah anugerah Allah, bukan karena kekuatan kita. 3. Racun hubud dunia, cinta dunia yang membuat kita berat untuk bersedekah dan membantu sesama. Detoksnya adalah dengan memperbanyak berbagi di bulan mulia ini. Ketika racun-racun ini keluar dari jiwa, maka ibadah terasa berbeda. Salat akan terasa lebih tenang, tilawah Al-Quran akan terasa lebih meresap di hati. Dan hubungan kita dengan sesama manusia akan lebih harmonis. Hati yang bersih adalah wadah yang siap menerima cahaya rahmat Allah yang turun berlimpah di bulan Ramadan. Mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW yang jadi peringatan bagi kita semua tentang kesehatan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu." Ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya.
Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin Media Kultum Bani Ade, hadis ini menegaskan bahwa seluruh amalan fisik kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita, semuanya bermuara pada kualitas hati. Jika hati kita masih beracun dengan penyakit hati, maka seluruh amalan fisik kita akan terdistorsi dan tidak memberikan pengaruh apapun pada perilaku kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang bangkrut di akhirat. Tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Mereka adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia juga membawa dosa mencela orang ini, menuduh orang itu, dan memakan harta orang ini. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah contoh nyata gagalnya detoksifikasi jiwa. Pahala terkumpul, namun racun kebencian terhadap sesama tidak dibuang. Sehingga pahala kita habis untuk membayar kesalahan hatinya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menjaga hati kita dari hal-hal yang menyebabkan tumbuhnya penyakit hati dalam diri kita, yang pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.